Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, ikhwati fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita semua untuk bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka melaksanakan salah satu di antara kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala, yakni tafaqquh fid din. Semoga apa yang kita lakukan menjadi pertanda bahwa Allah Subhanahu wa taala berkehendak baik kepada kita semua. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan pahamkan dia terhadap agamanya. Baik, sebagaimana yang direncanakan, insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan memulai pembacaan dan juga pembahasan satu kutaib yang berjudul Utruk Atharan Qabla Rahil. Tinggalkanlah bekas sebelum kita pergi. Yang dimaksud di sini para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini penulis yakni Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, beliau akan membimbing kita bagaimana kita itu punya amal jariah sebelum kita mati. Bagaimana sebelum kita mati ini meninggalkan bekas-bekas kebaikan, di mana pahala dari kebaikan-kebaikan tersebut mengalir manfaatnya tidak hanya untuk diri kita pribadi, juga mengalir manfaatnya untuk banyak kaum muslimin, bahkan untuk sekalian alam ini. Sehingga para jamaah yang dirahmati Allah, terbatasnya usia kita sebagai manusia yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanah. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Sedikit sekali ya dari umat ini yang bisa melewati usia 70 tahun. Bahkan begitu banyak manusia dari umat ini yang belum sampai usianya 60 tahun sudah berguguran. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terbatasnya usia kita jangan sampai membatasi pahala. Artinya walaupun kita sudah mati, kita memiliki amal jariah yang pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah mati berada di alam barzakh. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu pembahasan seperti ini penting sekali untuk kita kaji, untuk kita pelajari, selanjutnya menjadi bekal bagi kita
menjadi pedoman bagi kita semua untuk benar-benar meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hidup ini para jamaah yang dirahmati Allah, 3 pertanyaan yang harus selalu terngiang-ngiang di dalam benak kita untuk kita upayakan jawabannya. Pertama, kebaikan apa dari kebaikan dunia dan juga akhirat? Dari kebaikan dunia atau agama yang sudah kita dapatkan sebagai anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kedua, dari kebaikan dunia dan juga kebaikan agama yang kita dapatkan, sejauh apa kita korbankan, kita perjuangkan, kita nafkahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rasulnya, untuk Islam dan juga kaum muslimin. Ini penting, menjadi pertanyaan yang harus benar-benar kita persiapkan jawabannya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, pertanyaan yang ketiga, nanti kalau kita mati, apa yang kita tinggalkan? Apa yang kita tinggalkan? Kalau di dalam pepatah kita ada istilah harimau mati meninggalkan belangnya, gajah mati meninggalkan gadingnya, manusia mati meninggalkan apanya? Manusia mati meninggalkan apanya? Meninggalkan apa, Pak? Meninggalkan amal jariahnya. Begitu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau nanti kita mati, apa yang kita tinggalkan? Dari kebaikan-kebaikan. Karena para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya umat ini banyak diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun usia mereka pendek-pendek, namun para jamaah yang dirahmati Allah tetap bisa bersaing dengan umat-umat terdahulu yang panjang-panjang usianya. Kita Pak, kalau membandingkan diri kita dengan umatnya, misalkan umat Nabi Nuh alaihi salam, umat-umat para nabi dan rasul sebelum nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka rata-rata berumur panjang. Nabi Nuh alaihi salam dakwahnya 950 tahun, 1000 kurang 50 tahun. Umat-umatnya pun demikian, usianya panjang-panjang. Nah, usia umat Nabi Muhammad ini pendek-pendek. Namun ternyata usia mereka yang begitu panjang dengan usia kita yang begitu pendek, para jamaah yang dirahmati Allah, kita tetap bersaing dengan mereka. Bahkan para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, nahnul akhirun as-sabiqun al-maqdi bainal khalaiq. Kita ini memang umat akhir zaman. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, nanti kita akan menjadi umat yang pertama untuk disegerakan keputusan dan peradilannya di antara sekian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak keistimewaan. Kita ambil satu contoh saja. Kita dianugerahi yang namanya apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? 83 tahun sekian bulan, iya. 83 tahun sekian bulan. Kalau satu malam tersebut mulai dari azan maghrib sampai dikumandangkannya azan subuh, satu malam itu saja, berarti jarak sekitar 9 atau 10 jam, gitu ya, tergantung kapan waktu subuh dan juga kapan waktu maghribnya. Pokoknya satu malam itu, malam dimulai dari terbenamnya matahari sampai kapan? Sampai terbitnya fajar shadiq, yakni waktu sholat subuh. Ini satu malam. Kalau kita memanfaatkan satu malam yang ternyata itu adalah Lailatul Qadar, kita manfaatkan mulai dari maghrib sampai datangnya subuh. Masya Allah, tabarakallah.
Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi bayangkan kalau kita infak di malam itu 1 juta, 1 juta itu dikali lipatkan 1000 bulan. Yang mungkin usia kita nggak sampai di usia 83 tahun, sekian bulan. Tapi pahala kita bisa sampai. Itu dalam 1 malam. Dalam setiap tahunnya hanya ada 1 malam itu, Lailatul Qadar. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dari akil balik kita sampai kita seusia sekarang ini, sudah berapa Lailatul Qadar yang kita lewati? Kalau jamaah di sini ada yang usianya 50 tahun, akil baliknya usia 15 tahun. Berarti ada berapa tahun? 25 tahun. Berarti kan sudah 25 tahun melewati yang namanya bulan Ramadan. Berarti sudah 25 kali melewati yang namanya Lailatul Qadar. Kalau kita maksimalkan, berapa pahala yang kita dapatkan? 1 Lailatul Qadarnya sama dengan 83 tahun sekian. Kalau 10 saja 830 tahun lebih. Ini satu keistimewaan di antara sekian banyak keistimewaan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan. Jadi ada orang yang tidak bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia enggan masuk ke dalam surga. Maka ditanyakan oleh para sahabat, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang enggan untuk masuk surga itu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang taat kepadaku, mengikuti aturan petunjuk dan juga syariatku, maka dia akan masuk ke dalam surga. Waman asani, siapa yang durhaka kepadaku, membangkang, tidak mau ittiba kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Nabi, faqad aba, itulah yang sungguh telah enggan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Walhasil, sesungguhnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Afdal ulul azmi minar rusul. Beliau adalah seutama-utamanya nabi dan rasul, bahkan seutama-utamanya rasul ulul azmi. Maka menjadi satu anugerah yang besar ketika kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentu ini patut kita syukuri dengan cara kita tunduk patuh secara lahir dan juga batin, jiwa dan juga raga kepada apapun yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari syariat ini. Nah, di antara syariat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membimbing kita bagaimana mengelola usia kita dengan sebaik-baiknya, sehingga usia kita yang terbatas tidak sampai membatasi pahala bagi kita semua. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kitab ini berjudul Utruk Atharon Qabla Rahil. Berjasalah sebelum kita pergi. Tinggalkan bekas-bekas kebaikan sebelum kita meninggalkan dunia yang fana ini. Di muqaddimah dari kitab ini, ya, beliau memberikan pembukaan secara singkat. Beliau mengatakan, setelah bertahmid dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya beliau mengatakan, amma ba'du fa inna min a'zamil a'mal ajran, sesungguhnya di antara sebesar-besar amal yang paling besar pahalanya, sebesar-besar pahala daripada amalan, wa aktsaruha mardatan lillahi azza wa jalla, dan paling banyak mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, adalah amal-amal yang manfaatnya itu tersalur kepada orang lain. Ini seagung-agungnya amalan, sebesar-besarnya manfaat dari amalan, yakni amalan yang manfaatnya itu tersalur kepada orang banyak.
Kenapa demikian? Wa dzalika li anna naf'aha wa ajraha wa thawabaha la yaqtasir 'alal 'amir wahdah. Karena manfaat, pahala dan ganjaran daripada amal-amal tersebut tidak terbatas pada orang yang melakukannya saja. Bahkan tersalur kepada yang lainnya dari banyak manusia. Bahkan manfaatnya itu tersalur kepada binatang-binatang dan juga hewan-hewan. Sehingga manfaat dari amalan tersebut benar-benar menyeluruh untuk semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amal saleh yang paling agung, yang paling besar manfaatnya adalah amal-amal yang akan tetap mengalir pahalanya kepada kita walaupun kita sudah seorang diri di alam barzah, di alam kubur kita. Itulah amal-amal jariyah yang manfaat, pahala, ganjarannya akan terus mengalir kepada diri kita walaupun kita sudah mati. Maka sudah menjadi satu kelayakan bagi seorang muslim untuk berusaha, bersungguh-sungguh meninggalkan bekas-bekas kebaikan sebelum dia meninggalkan alam dunia yang fana ini. Bagaimana dia meninggalkan amal-amal yang manfaatnya tersalur setelah kematiannya, sehingga dia tetap mendapatkan manfaat, mendapatkan pahala setelah kematiannya di alam kuburnya dan terus berlanjut sampai di kehidupan akhiratnya. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim di surat Al-Muzammil ayat yang ke-20. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra. Kebaikan apa saja yang kalian lakukan untuk diri kalian, maka kalian akan mendapati pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan yang terbaik dan pahala yang paling besar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, maka beliau sampaikan di sini, aku ingin ketengahkan kepada kalian ya beberapa amalan, beberapa sisi dari pembahasan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan membimbing kita kepada kebenaran. Ini sedikit mukaddimah yang beliau sampaikan mengawali pembahasan kitabnya ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Di sini beliau membahas tentang al-farqu bainan naf'il muta'addi wan naf'il qasir. Perbedaan antara manfaat yang muta'addi, yang tersalur kepada orang lain, dan manfaat yang hanya untuk diri sendiri, terbatas pada diri sendiri. Jadi amal itu, para jamaah yang dirahmati Allah, kita sama-sama tahu amal kebaikan, baik itu melaksanakan yang wajib-wajib ataupun melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang haram ataupun meninggalkan yang makruh. Kita sama-sama tahu bahwa setiap perintah di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah pasti mengandung manfaat, mengandung maslahat. Ini satu kaidah dasar yang harus kita pahami, bahwa tidak ada satupun perintah melainkan pasti di dalamnya ada manfaat dan juga ada maslahat. Dan tidak ada satupun larangan melainkan pasti di dalamnya ada madaratnya. Kenapa dilarang? Karena madarat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, manfaat daripada amal soleh itu ada yang muta'addi, tersalur kepada yang lain, ada yang qasir. Qasir itu manfaatnya terbatas untuk diri kita sendiri. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, naf'ul muta'addi, amalan yang manfaatnya tersalur kepada yang lainnya adalah al-amalul ladzi yasilu naf'uhu lil akharin, yakni setiap amalan yang mengalir sampai manfaatnya itu tersalur manfaatnya itu kepada yang lainnya. Sawa'an kana hadzan naf'u ukhrawiyan, baik
manfaatnya itu adalah manfaat ukhrawi, ya seperti ta'lim, kemudian dakwah ilallah, amar ma'ruf nahi munkar, atau manfaat yang tersalur itu adalah dunyawiyan, manfaat duniawi, seperti menunaikan hajatnya manusia, nusrat al-mazlum, ya memberikan pertolongan kepada orang-orang yang terzalimi, dan juga amal-amal yang lainnya yang manfaat tersalur tersebut berkaitan dengan masalah duniawiyah. Nah, itu amalan yang manfaatnya tersalur kepada yang lainnya. Nah, di sana ada amalan yang manfaatnya itu terbatas untuk diri sendiri. Ada manfaatnya untuk yang lain, para jamaah yang dirahmati Allah, namun dominan ya terbatas untuk dirinya sendiri. Taib. Yani amalan yang terbatas manfaat dan ganjarannya untuk pelakunya saja. Contohnya apa? Seperti saum, berpuasa, kemudian al-i'tikaf, ya beriktikaf di dalam masjid, ya termasuk para jamaah yang dirahmati Allah, qiraatil Quran, dan amal-amal yang semisal dengan itu. Nah, ini dua jenis amalan. Dua-duanya bermanfaat. Namun yang satu manfaatnya tersalur kepada yang lain, kemudian yang kedua manfaatnya lebih dominan dirasakan dan didapatkan oleh diri sendiri yang melakukannya. Nah, setelah kita membahas dua jenis daripada manfaat amalan ini, maka pembahasan berikutnya yang beliau sampaikan, ayyuhuma afdhalun naf'i al-muta'addi am an-naf' al-qasir. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih utama? Apakah manfaat yang tersalur ataukah manfaat yang terbatas untuk diri sendiri? Di sini dikatakan nassa fuqaha asy-syari'ah, para ahli fikih, ahli syariat, para alim ulama telah memberikan nas bahwasannya amalan yang manfaatnya mutaaddi, tersalur kepada yang lain, itu aula, lebih utama daripada amalan yang manfaatnya terbatas untuk diri sendiri. Jelas ya? Karena secara jenis memang amalan tersebut itu lebih utama, lebih aula. Kenapa? Karena manfaatnya tersalur kepada yang lain. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Walidza qala ba'dhum, oleh karenanya sebagian daripada mereka mengatakan, inna afdhalal ibadat aktsaruha naf'an, sesungguhnya seutama-utama ibadah adalah yang paling banyak manfaatnya. Yang demikian itu karena banyak sekali dalil yang datang di dalam kitab dan juga sunnah, di mana banyak nas-nas yang menunjukkan tentang keutamaan ishtighal bimasalihin nas, keutamaan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang maslahat, manfaat untuk banyak manusia. Kemudian banyak sekali nas-nas yang menjelaskan bagaimana ya kita berupaya untuk memberikan manfaat dan juga menyelesaikan hajat banyak manusia. Dari banyaknya nas di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah tentang masalah ini, maka para ulama menyatakan bahwa amalan yang manfaatnya mutaaddi lebih utama dibandingkan amalan yang manfaatnya terbatas untuk diri sendiri. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Beliau di sini menukilkan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang masalah ini, bahwa amal mutaaddi itu lebih utama daripada amal qasir. Di antaranya adalah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abi Dawud, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam Sahihul Jami', dari sahabat yang mulia Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah adalah seperti keutamaan
bulan atas sekalian bintang-bintang. Bulan dan bintang-bintang, para jamaah yang dirahmati Allah. Mana yang lebih besar, mana yang lebih bercahaya, mana yang lebih indah untuk dilihat? Tentu bulan, ya. Kalau muncul bulan, apalagi muncul bulan purnama, maka yang menjadi pusat perhatian orang itu yang mana? Bintang-bintangnya atau bulan purnamanya? Jelas bulan purnamanya. Bintang-bintang jadi lewat. Nah, itulah keutamaan seorang alim atas ahli ibadah. Kenapa bisa demikian? Para jamaah yang dirahmati Allah. Karena tadi seorang alim itu dia punya amalan yang manfaatnya tersalur kepada banyak manusia. Kalau ahli ibadah terbatas untuk dirinya sendiri. Dia baik untuk dirinya sendiri. Dia saleh untuk dirinya sendiri. Tapi orang alim dengan ilmunya, dengan amalnya, dengan dakwahnya, maka para jamaah yang dirahmati Allah, dia tidak hanya saleh untuk dirinya, tapi juga muslih untuk orang lain. Dia berusaha untuk mensolehkan orang lain. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi jelas dari sisi amalannya, orang alim lebih utama ketimbang ahli ibadah. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, "La in yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am." Engkau dengan wasilahmu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengan wasilah perantaraan dirimu kepada seseorang, maka khairun laka, itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, onta merah ketika itu adalah kendaraan mewah, kendaraan kebanggaan. Yang siapa saja memilikinya berarti dia ini orang yang memiliki harta yang sangat banyak, memiliki kekayaan dan juga kebanggaan tersendiri. Maka kita menjadi sebab orang itu mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada harta dunia. Lebih baik daripada onta merah. Artinya pahala yang sangat-sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadis-hadis semacam ini sesungguhnya menjadi motivasi bagi kita untuk terus belajar sampai kita mati, untuk terus beramal saleh dengan ilmu yang kita miliki dan terus berdakwah ilallah. Di mana ada kesempatan dan kita punya kemampuan untuk memberikan nasihat kepada siapapun dari manusia ini, terutama kepada orang-orang terdekat kita, maka lakukan. Karena itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Masya Allah, tabarakar rahman. Para jamaah yang dirahmati Allah, masing-masing kita harus berlomba di dalam masalah ini. Sebagian para dai, sebagian saudara kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi inayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sabab ribuan manusia masuk ke dalam dinul Islam. Ini satu anugerah yang luar biasa. Satu orang saja masuk ke dalam dinul Islam itu lebih baik daripada onta merah, kan begitu. Maka bagaimana kalau yang dia Islamkan? Kalau yang dia Islamkan misalkan ribuan orang, satu kampung diislamkan. Berapa pahala yang didapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ada kalanya hidayah taufik itu Allah anugerahkan kepada seseorang dengan sabab obrolan ringan kita tentang agama ini dengan seseorang. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kita ketemu orang, para jamaah yang dirahmati Allah, maka sampaikan nasihat ketika kita berpeluang untuk itu. Barangkali dengan obrolan ringan tentang agama Allah ini, tentang kebaikan, tentang Islam, orang itu menjadi tersentuh hatinya, akhirnya dia mau berhijrah.
dia mau kemudian merubah dirinya yang tadinya mungkin dia bergelimang dengan kesyirikan, maka dia tinggalkan kesyirikannya, dia belajar tauhid dan mempraktekkan tauhid. Yang tadinya mungkin masih melakukan amal-amal bid'ah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, dia berhijrah dari itu sehingga mengamalkan sunnah. Yang mungkin tadinya ahli maksiat jadi taat dengan wasilah kita. Dan betapa banyak para jamaah yang dirahmati Allah, orang yang terketuk hatinya hanya dengan obrolan ringan. Maka siapapun yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menebarkan kebaikan kepada manusia, silahkan lakukan. Barangkali ada di antara manusia yang mendengar, yang menyaksikan, melihat apa yang kita berikan dari kebaikan, mereka bisa mendapatkan hidayah taufik. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Berikutnya, beliau nukilkan juga satu hadis dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Siapa yang mengajak kepada hidayah, siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini fadilah dakwah. Dan para jamaah yang dirahmati Allah, dakwah ilallah ini menjadi ciri khasnya para nabi dan rasul. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah." Siapakah yang lebih baik ucapannya dari orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka para ulama menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjadikan dakwah ini seutama-utamanya amal. Kenapa? Karena tidak ada satupun nabi dan rasul melainkan pasti mereka berdakwah. Kalaulah seandainya di sana ada amalan yang lebih utama daripada dakwah, pasti Allah Subhanahu wa taala mengarahkan para nabi dan rasulnya kepada amalan tersebut. Ketika dakwah ini menjadi ciri khas para nabi dan rasul, para jamaah yang dirahmati Allah, bahkan itulah visi misi mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada Allah. Maka berarti dakwah ilallah min afdhalil ibadat wa ajallil qurubat. Maka dia menjadi seagung-agungnya ibadah dan sebesar-besarnya bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ilallah. Baik. Para jamaah yang dirahmati Allah, itu semua karena manfaat yang tersalur kepada banyak manusia. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kama anna sahibal ibadat al-qasira 'ala an-nafsi idza mata inqata'a 'amaluhu, amma sahibun naf'il muta'addi fala yanqati'u 'amaluhu bimautih. Kalau ahli ibadah qasirah, kalau orang yang punya ibadah, ahli dalam ibadah namun ibadah yang qasirah, yang manfaatnya, pahalanya terbatas untuk dirinya, apabila dia mati maka terputus amalnya. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, adapun orang-orang yang punya ibadah yang manfaatnya tersalur kepada orang lain, kalau dia mati maka amalnya tidak terputus. Kematiannya tidak memutus pahala daripada amal ibadahnya. Nah, inilah kesimpulan daripada hadis-hadis yang tadi kita jelaskan, bahwa sahib ibadah muta'addiyah, pelaku ibadah yang manfaatnya tersalur kepada orang lain, pahalanya tidak terputus dengan kematiannya. Pahalanya tidak terputus dengan kematian. Beda dengan orang yang ahli ibadah dan ibadahnya itu adalah ibadah qasirah. Maka
ketika dia mati meninggalkan alam dunia ini, maka terputus seluruh amalnya. Terputus amal. Wa qad ba'atsallahu al-anbiya bil ihsan ilal khalqi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi untuk berbuat ihsan kepada makhluk, untuk berusaha membimbing, untuk berusaha menunjuki mereka dan memberikan manfaat kepada mereka terkait dengan kehidupannya dan juga setelah kehidupannya, yakni kematiannya. Walam yab'atsu bil khalawat wal inqita'anin nas. Para nabi dan rasul itu tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk berkhalwat, melakukan ibadah dan juga memutus muamalah, pergaulan dengan banyak manusia. Allah tidak mengutus para nabi dan rasul untuk itu. Untuk hanya ibadah, ya, berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beruzlah, ya, tidak bergaul dengan manusia, tidak menebarkan manfaat, tidak menebarkan kebaikan kepada sesama manusia. Para nabi dan rasul tidak diutus untuk itu. Walihada angkara Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ulaika nafar alladzina hammu bil inqita' lit ta'abbud wa tarki mukhalatatin nas. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari beberapa orang yang mereka itu begitu perhatian, begitu serius untuk memutuskan tali hubungan atau pergaulan dengan manusia dalam rangka untuk ta'abbud. Ini masyhur, ya, di dalam satu riwayat di mana ada 3 orang datang ke rumahnya, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah mereka dikabari bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para jamaah yang dirahmati Allah, akhirnya satu di antara mereka mengatakan, kalau begitu aku akan berpuasa terus-menerus dan tidak berbuka. Yang satu kemudian mengatakan, aku akan sholat malam terus dan tidak akan tidur. Kemudian yang satu, para jamaah yang dirahmati Allah, dia mengatakan, aku akan meninggalkan para wanita. La atazawwajun nisa. Aku tidak akan menikahi wanita. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, niat mereka mungkin baik. Namun fa inna khairal haji haji Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Nabi ingatkan 3 orang ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian yang berkata seperti ini dan seperti itu? Ama ana, kata Nabi, adapun aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Kata Nabi, aku salat di malam hari, aku pun tidur. Aku berpuasa di siang hari, aku pun berbuka, dan aku menikahi beberapa wanita. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Ini teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah. Dan kalau kita lihat para jamaah yang dirahmati Allah, 3 orang tadi memang ingin fokus beribadah kepada Allah. Ingin fokus beribadah kepada Allah. Namun ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Jasad kita ini punya hak. Punya hak untuk diistirahatkan. Wa li zaujika 'alaika haqqan. Istri kita juga punya hak. Ya. Diri kita punya hak untuk direhatkan, untuk diistirahatkan, untuk diberi makan, begitu kan? Kemudian istri kita punya hak, ya, untuk kita pergauli, muasyarah bil ma'ruf. Anak-anak kita punya hak untuk kita tarbiyah, untuk kita didik dengan sebaik-baiknya. Tetangga kita punya hak, saudara kita sesama muslim punya hak, orang tua kita punya hak. Dan banyak sekali para jamaah yang dirahmati Allah, kewajiban kita kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menegur orang-orang yang inqita', ya, menahan dirinya, ya, untuk tidak bergaul dengan manusia. Artinya tebarkan manfaat kepada manusia. Kemudian beliau katakan di sini, wa hadzat tafdhil innama huwa bi'tibaril jins. Bahwa keutamaan ini, keutamaan amal muta'addi ini
tingkatan yang lebih daripada amalan muta'addi ini adalah ditinjau dari sisi jenisnya. Ditinjau dari sisi jenisnya secara umum. Jenis amalan muta'addi itu tentu lebih aula, lebih afdal daripada amal yang qasir, begitu ya. Wala ya'ni dzalika anna kulla amalin muta'addi an-naf afdal min kulli amalin qasir. Dan bukanlah yang dimaksud dengan hal tersebut bahwa setiap amal muta'addi, setiap amal yang tersalur manfaatnya kepada orang lain itu lebih afdal daripada setiap amal yang manfaatnya terbatas untuk diri sendiri. Bukan itu yang dimaksud. Baik para jamaah yang dirahmati Allah. Oleh karenanya kata beliau, as-salat was-siyam wal hajj. Ada ibadah salat, ibadah siyam, ibadah haji. Ini semuanya adalah ibadat qasirah pada asalnya. Pada asalnya ibadah-ibadah ini qasirah, manfaatnya dominan untuk diri sendiri. Wa ma'adzalika hiya min arkanil Islam. Bersamaan dengan itu, ibadah-ibadah tadi itu merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam, ya, yang dengannya Islam ini tegak. Baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak sekali ya perangkat-perangkat yang mesti kita pahami, kemudian perkara-perkara yang mesti kita pelajari untuk menjadikan amal kita itu berkualitas. Ya ada kalanya amal itu misalkan qasirah. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, ternyata pahalanya bisa mengalahkan ya sebagian daripada amal yang muta'addi ya, karena berbagai macam hal ya, di antaranya tadi karena misalkan amal qasirah tadi bagian daripada arkanul Islam. Kemudian kualitas keimanan, kualitas keikhlasan ya dari pelakunya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, kualitas daripada ittiba'nya kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga bisa berkaitan dengan berbagai macam hal yang menjadikan amal qasirah ini ternyata menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walidha qala ba'dul ulama afdalul ibadat al-amal ala mardati rabbi fi kulli waqtin mimma huwa muqtada dzalikal waqt wa wadhifati. Bahwa seutama-utama ibadah adalah amal yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktunya, yang menjadi tuntutan daripada waktu tersebut. Itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi masing-masing waktu itu ada amal-amal yang kita dibimbing untuk melakukan amal tersebut karena sangat utama di situ. Maka yang terbaik para jamaah yang dirahmati Allah, usahakan kalau ada amal-amal ya dalam keseharian kita, maka kerjakan amal-amal tersebut dengan sebaik-baiknya. Ada seorang ditanya dari salafun as-salih, bagaimana pendapatmu tentang thalabul ilmi? Maka dikatakan hasanun jamil. Thalabul ilmi itu sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat indah sekali. Namun ya kata beliau, hendaknya masing-masing orang itu benar-benar memperhatikan waktunya. Dan dia manfaatkan waktu itu sesuai dengan amalannya. Saya kasih contoh, misalkan para jamaah yang dirahmati Allah. Di waktu sahur misalkan, ada amal-amal yang afdal di situ. Di waktu sahur atau qoblal fajr, sebelum datangnya fajar shadiq. Apa ya amal yang paling afdal di situ? Banyak amal yang bisa kita kerjakan. Namun yang afdal apa di situ? Sebelum waktu fajar atau sepertiga malam terakhir, apa yang afdal di situ? Sholatul lail, kan begitu ya? Itu waktu paling afdal. Kemudian apa lagi? Banyak istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun, kan begitu? Kemudian apa lagi? Qiraatul Quran. Apa lagi? Berdoa, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini waktu-waktu afdal. Amal-amal afdal yang dikerjakan di waktu tersebut. Kemudian ba'da subuh misalkan apa? Pada subuh ada adzkarus sabah, ada zikir pagi. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ada amal yang mulia di situ,
yakni kita berdiam diri di masjid, selesai dari sholat subuh tidak beranjak dari tempat duduk kita di masjid, untuk selanjutnya setelah terbitnya matahari ya, kita mengerjakan sholat 2 rakaat. Namanya apa? Sholat syuruk atau sholat isyraq. Ini amal yang utama. Kemudian datang waktu pagi, para jamaah yang dirahmati Allah. Terus berlanjut ada waktu untuk mengerjakan sholat duha. Kemudian di siang hari sampai datang waktu petang hari. Apa waktu utama di situ? Apa ikhwan? Antum ngapain? Kalau habis duha sampai waktu petang, ngapain? Yang afdol ketika itu ngapain? Cari ma'isyah. Ya. Kan begitu. Allah jadikan waktu siang itu untuk mencari ma'isyah. Waktu malam untuk apa? Istirahat. Jangan diputar-putar. Malam kerja, siang kerja gitu. Ada orang malam kerja, siangnya nggak kerja. Akhirnya dunia terbalik. Dunia terbalik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini pengaruh kepada kejiwaan, pengaruh kepada apa? Kepada kehidupan lahiriah. Kalau dibulak-balik, Allah sudah menetapkan seperti itu. Allah menjadikan waktu siang itu untuk cari ma'isyah. Ya. Di situ nafkah besar, di situ pahala besar, para jamaah yang dirahmati Allah. Ketika kita cari nafkah, bagi seorang muslim, cari ma'isyah itu adalah ibadah yang sangat agung. Nabi kan pernah menyandingkan beberapa nafkah. Infak fisabilillah, infak dalam rangka membebaskan budak. Kemudian infak kepada fuqara dan masakin. Gitu ya. Kemudian infak nafkah yang kita berikan kepada keluarga kita, yang a'zamu ajran, yang paling besar pahalanya yang mana? Nafkah yang kita berikan untuk keluarga kita. Satu suap yang kita suapkan ke mulut istri kita, nilainya apa? Nilainya apa kata Nabi? Sedekah. Satu suap. Bagaimana kalau sepiring? Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Ini cari ma'isyah. Cari ma'isyah. Datang waktu petang, ada azkarul masa. Ya, ada azkarul masa. Kemudian terus waktu asar, waktu maghrib, ya. Kemudian waktu isya. Nabi sudah memberikan bimbingan. Nabi itu tidak suka ngobrol sebelum isya, ya. Tidak suka tidur sebelum isya, dan ngobrol tidak bermanfaat setelah isya. Terus ngapain Nabi? Ngapain Nabi? Pada isya ngapain? Istirahat. Beliau istirahat di awal malam, istirahat. Lihat ya, orang-orang zaman dulu Pak, sebelum ada listrik, sebelum banyak media, pada isya itu kampung sudah sepi, ya kan? Sudah sepi. Ngapain mereka? Sudah istirahat. Makanya mereka kuat, bangun jam 3 malam, jam 2 malam itu kuat. Karena sebetulnya untuk urusan bangun sepertiga malam terakhir itu bukan kita bangun apa tidak. Tapi yang jadi masalah itu jam berapa kita mulai tidur. Kalau orang bergadang, baru tidur jam 1 malam, baru tidur jam 12 malam, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan HP-nya. Ya berat, bangun sepertiga malam terakhir itu pasti berat. Jadi yang masalah adalah kapan kita mulai tidur. Kalau kita di awal malam sudah istirahat, insya Allah, Allah akan berikan kemudahan, akan berikan pertolongan untuk bisa bangun di sepertiga malam terakhir. Karena waktu istirahat kita cukup. Kalau kita jam 9 para jamaah istirahat, bangun jam 3 malam, bangun jam setengah 4 menjelang waktu subuh, ini insya Allah bisa. Kenapa? Karena kita cukup istirahat 6 jam sampai 7 jam. Nah ini para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi masing-masing waktu itu ada amal soleh yang utama di situ. Kalau hari Jumat memperbanyak sholawat, kan begitu. Ada amal-amal yang afdol dikerjakan hari Jumat. Di sepertiga malam terakhir di waktu duha, masing-masing sudah ada vlog amalnya. Maka yang terbaik adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu itu. Dari 12 bulan dalam setahun para jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan beberapa bulan ya dengan beragam bimbingan amal solehnya. Nah itulah yang seharusnya menjadi perhatian kita semua. Sehingga
umur yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita benar-benar diberkahi, ya. Walaupun mungkin pendek, tidak terlalu panjang usia umat ini, namun ketika dia betul-betul memperhatikan dan juga mempraktekkan bimbingan Allah dan Rasul-Nya, maka usia yang pendek tersebut, ya, tidak akan membatasi pahalanya, namun justru akan mendatangkan limpahan pahala yang sangat besar. Kalau di dunia, para jamaah yang dirahmati Allah, orang begitu serius, ya, bagaimana dia itu punya aset yang bisa terus mendatangkan harta, mendatangkan uang, begitu ya. Banyak orang yang pengen pensiun muda, kalau bisa nggak usah kerja tapi duit ngalir, gitu ya. Apa namanya? Apa Pak? Istilah pengusaha itu passive income, gitu ya. Jadi buang angin sama nguapnya itu ngeluarin duit, begitu ya. Mendatangkan duit. Masya Allah. Banyak orang yang berupaya mati-matian ke situ, pensiun dini. Kalau bisa nggak usah kerja sama sekali, tapi duit itu ngalir. Jadi bikin pabrik duit. Ya. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Di satu sisi kalau dia niatnya benar, ini bagus sekali. Karena banyak para sahabat yang juga kaya raya, kemudian mereka dermawan dengan kekayaannya. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, ternyata fitnah dunia itu begitu besar. Saya sering ketemu dengan pengusaha besar, para jamaah. Ternyata mereka dibuat stres dengan usahanya. Jadi godaan terbesar bagi orang ngaji, ya, ketika mereka punya usaha besar itu apa? Sibuk, Ustaz. Hari-hari kita sibuk dengan dunia. Ya. Dan godaannya begitu besar. Di sana ada peluang, di sini ada peluang. Oh, luar biasa para jamaah. Itu godaan terberat bagi mereka. Habis waktu kita di situ. Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau untuk dunia, banyak orang mati-matian seperti itu. Maka seharusnya kaidah itu kita gunakan untuk kebaikan akhirat kita. Bagaimana usia kita yang terbatas itu tidak membatasi pahala. Karena ada saatnya nanti kita tidak bisa lagi banyak beramal. Sebentar lagi kita masuk usia tua. Bahkan kita tidak pernah tahu, besok lusa mungkin kita mati. Maka apa yang kita tinggalkan? Bekas apa yang kita tinggalkan sebelum kita ini mati? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu. Kita cukupkan saja sampai di sini dan tidak ada tanya jawab dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.